Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudha Fabrilian. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi di filsafat ilmu tentang paradigma dalam riset sosial. And I'm gonna stop rambling right now. Without further ado, let's get started. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma dalam riset sosial, yaitu positivisme, postpositivisme, dan interpretivisme dalam filsafat ilmu. Disimak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya, contoh, tujuan, ciri-ciri, serta perbedaan antara positivisme, postpositivisme, dan interpretivisme. Definisi. Jadi, apa sih itu positivisme? Nah, positivisme ini digagas oleh Auguste Comte, seorang bapak sosiologi, dan temannya Henry de Saint-Simon. Positivisme memiliki keyakinan bahwa realitas itu memang ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Nah, sedangkan pada post-positivisme ini digagas oleh Rosenberg dan Karl Popper. Post-positivisme hadir untuk memperbaiki kelemahan positivisme. Post-positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai dengan hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Nah, lain lagi dengan interpretivisme. Interpretivisme ini digagas oleh Max Weber. Pendekatan interpretivisme berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum, pendekatan interpretivisme merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail atau langsung mengobservasi. Interpretivisme melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Nah, perlu digarisbawahi ya bahwa pada paradigma interpretivisme ini mereka melihat fakta sebagai sesuatu yang unik. Lantas, bagaimana ya dengan contohnya? Nah, di sini saya telah memberikan masing-masing dari paradigma satu contoh. Seperti pada paradigma positivisme, contohnya warna hitam akan selalu berwarna hitam. Sedangkan pada paradigma post-positivisme, warna hitam bisa saja menjadi warna abu-abu. Nah, dan yang lebih uniknya lagi, pada paradigma interpretivisme, warna hitam belum tentu berwarna hitam. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita tidak boleh menilai warna hitam memang layak disebut warna hitam karena hasil dari pandangan kita. Seperti itu ya. Lantas tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari paradigma positivisme, post-positivisme, dan interpretivisme itu ada loh. Seperti pada paradigma positivisme tujuannya untuk menjelaskan antar gejala. Maksudnya apa sih? Maksudnya sesuatu terjadi karena secara natural atau alamiah, maksudnya tidak ada campur tangan dari manusia. Sedangkan untuk tujuan post-positivisme itu untuk memahami gejala sosial apa adanya, tetapi tetap melihat pada konteksnya. Nah, lain lagi dengan tujuan interpretivisme. Mereka ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau lintas arah. Nah, lantas bagaimana ya dengan ciri-cirinya? Tenang, di sini saya telah menuliskan mengenai ciri-ciri dari paradigma positivisme, positivisme, dan interpretivisme. Nah, dari positivisme dulu ya. Di sini saya telah memberikan ciri-cirinya, yaitu seperti memakai indeks nilai, metode ini diarahkan pada fakta-fakta, penelitian melakukan survei, dan cenderung menggunakan bahasa yang general atau umum. Sedangkan ciri-ciri untuk post-positivisme yaitu antara lain reduksionistis atau penyederhanaan gejala, bersifat logis dan empiris berorientasi sebab dan akibat. Nah, lain lagi dengan interpretivisme, ciri-cirinya yaitu fakta sosial terjadi bukan secara alamiah, tetapi ada campur tangan dari manusia. Sedangkan konteksnya secara definitif dilihat melalui konteks secara mendalam dan sesuatu terjadi secara struktural. Nah, lantas bagaimana ya cara kita membedakan antara paradigma positivisme dan post-positivisme dan interpretivisme?
Nah, tenang. Di sini juga saya telah menjelaskan mengenai perbedaannya. Seperti pada paradigma positivisme dan postpositivisme ini, mereka lebih mengedepankan ilmu eksperimen atau pentingnya proses uji coba ketika memahami sesuatu. Peneliti boleh melakukan intervensi terhadap objek yang diteliti. Nah, sedangkan pada interpretivisme tidak mengedepankan ilmu eksperimen, melainkan dengan memahami realitas sosial apa adanya. Nah, biasanya juga interpretivisme ini sering disebut sebagai anti-positivisme. Jadi sangat bertolak belakang ya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua paham dan kita terus belajar lagi. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.